Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Akbar Widyartana dengan NIM F.131.24.0056 dari S1 Psikologi Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah psikologi urban yang diampu oleh Ibu Kimi Katkar, SPC MC. Topik yang saya akan bahas adalah bukan sekedar taman, yaitu mengungkap peran penting ruang terbuka hijau bagi kesehatan mental masyarakat di kota. Jadi teman-teman, kalian pernah nggak ngerasain kayak lelah, stres, terus butuh suasana yang baru gitu, kayak pengen lebih tenang gitu setelah menjalani aktivitas yang sangat padat di perkotaan. Di tengah perkembangan kota yang semakin cepat, masyarakat pasti sering mendapat tekanan seperti tuntutan kerja, ada suara kebisingan, kemacetan, serta lingkungan yang semakin dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang mengakibatkan minimnya ruang hijau. Namun teman-teman, di tengah semua kondisi tersebut terdapat suatu ruang yang mungkin dianggap sederhana ya, yaitu ruang hijau. Banyak orang mungkin menganggap taman kota atau area pepohonan itu hanya untuk mempercantik lingkungan aja ya. Padahal keberadaan ruang hijau itu memiliki fungsi yang sangat besar, karena itu dapat memengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan mental seseorang. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengedukasi mengenai ruang terbuka hijau itu tidak berfungsi hanya untuk bagian dari lingkungan kota, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mental pada masyarakat urban. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana ruang terbuka hijau atau RTH itu menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, mengurangi tekanan psikologis, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kehidupan kota yang semakin padat. Pertama, saya akan menjelaskan fenomena ruang terbuka hijau yang berada di wilayah perkotaan dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat urban. Perkembangan kota yang semakin pesat membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkotaan menjadi pusat aktivitas manusia, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hingga berbagai aktivitas sosial. Namun, perkembangan tersebut juga menyebabkan perubahan pada lingkungan. Salah satunya adalah semakin berkurangnya area hijau karena pembangunan yang semakin meningkat. Banyak wilayah perkotaan saat ini didominasi oleh bangunan, terus jalan raya, kendaraan, dan pusat aktivitas manusia. Ya, memang sih kondisi tersebut mendukung perkembangan kota, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak terhadap kenyamanan psikologis masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masyarakat urban sering menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai dari aktivitas yang padat lah, tuntutan pekerjaan lah, kemacetan, dan lain sebagainya. Bahkan, kurangnya ruang untuk beristirahat itu dapat menyebabkan seseorang itu mengalami kelelahan mental. Nah, jika kondisi itu terus-menerus terjadi, individu dapat mengalami penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis. Nah, salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan nyaman yaitu memberikan ruang terbuka hijau atau RTH. Jadi, ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang memiliki unsur alami seperti pepohonan, tanaman, taman kota, maupun area hijau lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, RTH itu tidak hanya memiliki fungsi ekologis seperti menjaga kualitas udara, mengurangi suhu lingkungan, dan menjaga keseimbangan alam, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan psikologis. Ruang hijau dapat menjadi tempat masyarakat melakukan aktivitas positif
seperti berinteraksi dengan orang lain, serta mendapat kesempatan untuk beristirahat dari tekanan kehidupan di perkotaan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Octaviani dan Ariana tahun 2019, yaitu mengenai akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan mental di Surabaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau itu memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan mental. Artinya, keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan itu menjadi salah satu faktor pendukung kesejahteraan psikologis masyarakat. Dari penelitian tersebut, ruang terbuka hijau itu bukan hanya sekadar fasilitas kota, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan yang memberikan dampak positif psikologis bagi masyarakat. Dalam perspektif psikologi urban, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Lingkungan tempat seseorang tinggal dapat memberikan pengaruh terhadap emosi, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Ketika seseorang berada di lingkungan perkotaan yang penuh tekanan, individu akan menerima berbagai rangsangan dari lingkungan seperti suara kendaraan, kepadatan manusia, aktivitas yang cepat, serta berbagai tuntutan sosial. Nah, kondisi tersebut dapat membuat individu membutuhkan ruang yang mampu memberikan rasa nyaman dan membantu proses pemulihan psikologis. Ruang terbuka hijau dapat menjadi salah satu lingkungan yang memberikan efek positif terhadap kondisi mental seseorang. Keberadaan unsur alami seperti pepohonan, tanaman, dan suasana yang lebih tenang dapat membantu individu merasa lebih rileks dibandingkan lingkungan perkotaan yang padat. Menurut penelitian Supradewi tahun 2024 mengenai pengaruh ruang terbuka hijau terhadap kesehatan mental, lingkungan hijau memiliki peran dalam memberikan manfaat psikologis bagi individu. Ruang hijau dapat membantu mengurangi tekanan psikologis serta meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan fisik memiliki kontribusi terhadap kondisi psikologis manusia. Jadi ketika seseorang memiliki akses kehidupan ruang yang nyaman dan alami, individu itu memiliki kesempatan untuk memiliki pemulihan dari kelelahan mental akibat aktivitas sehari-hari. Nah, secara psikologis, RTH memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, RTH membantu mengurangi stres. Jadi kehidupan perkotaan sering membuat seseorang mengalami tekanan akibat tuntutan yang tinggi. Nah, dengan berada di ruang hijau, individu dapat mengambil waktu untuk beristirahat dan mengurangi beban pikirannya. Yang kedua, RTH dapat meningkatkan kemampuan relaksasi. Aktivitas sederhana seperti berjalan santai, duduk menikmati suasana taman, atau melakukan aktivitas ringan di ruang hijau, nah itu dapat membantu seseorang merasa lebih tenang. Yang ketiga, RTH membantu meningkatkan suasana hati kita. Jadi, lingkungan yang alami dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan sehingga seseorang itu dapat merasakan emosi yang lebih positif. Lalu yang keempat, RTH memberikan kesempatan untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Nah, ruang hijau dapat menjadi tempat masyarakat bertemu dan membangun hubungan sosial. Keberadaan ruang terbuka hijau memberikan dampak positif bagi masyarakat di perkotaan. Dampak yang pertama yaitu dapat membantu menjaga kesehatan mental masyarakat. Berdasarkan penelitian Supradewi tahun 2024, ruang hijau memiliki kaitan dengan kondisi psikologis karena lingkungan alami dapat memberikan rasa nyaman dan membantu mengurangi tekanan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat urban sering menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan yang penuh aktivitas. Nah, oleh karena itu, keberadaan RTH menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan keseimbangan antara aktivitas dan juga kebutuhan psikologis. Dampak yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi kota yang memiliki ruang hijau yang cukup
dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk ditinggali. Masyarakat tidak hanya membutuhkan fasilitas yang modern saja, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan kesehatan mental. Lalu dampak yang ketiga yaitu meningkatkan aktivitas fisik. Jadi banyak ruang hijau yang digunakan masyarakat untuk berjalan kaki, olahraga, atau kegiatan rekreasi. Nah, aktivitas fisik sendiri memiliki hubungan dengan kesehatan mental karena dapat membantu meningkatkan kondisi emosional seseorang. Dampak yang keempat yaitu memperkuat hubungan sosial. Berdasarkan penelitian Octavianit dan Ariana tahun 2019, keberadaan ruang terbuka hijau berkaitan dengan kondisi kesehatan mental masyarakat. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah karena ruang hijau juga menjadi tempat terjadinya interaksi sosial. Sebagai contoh, taman kota sering digunakan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, bertemu teman, atau mengikuti kegiatan komunitas. Nah, hubungan sosial yang baik dapat membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan lingkungannya. Namun, apabila kota tidak memiliki ruang hijau yang memadai, masyarakat dapat kehilangan tempat untuk melakukan aktivitas yang bersifat relaksasi maupun sosial. Nah, hal tersebut dapat membuat lingkungan perkotaan akan terasa lebih penuh tekanan. Melihat pentingnya peran ruang terbuka hijau terhadap kesehatan mental, maka pengembangan RTH perlu menjadi bagian dari perencanaan kota. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan lebih banyak ruang hijau yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain jumlahnya, kualitas RTH juga perlu diperhatikan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat menggunakannya. Nah, bukan hanya pemerintah aja nih, tetapi masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga keberadaan RTH. Kayak masyarakat itu dapat menjaga kebersihan, tidak merusak fasilitas, serta memanfaatkan ruang hijau untuk kegiatan yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga dapat memulai membiasakan diri untuk memanfaatkan ruang hijau sebagai salah satu cara menjaga kesehatan mentalnya. Kayak menghabiskan waktu di taman, melakukan aktivitas fisik ringan, atau sekedar menikmati lingkungan alami. Itu dapat menjadi langkah sederhana untuk mengurangi tekanan dari kehidupan perkotaan. Jadi teman-teman, berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa RTH bukan hanya bagian dari pembangunan fisik kota, tetapi juga merupakan investasi bagi kesehatan psikologis masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.